Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ye Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah Ekonomi Internasional. Tujuan pembelajaran ekonomi internasional adalah memahami beberapa konsep dasar teori ekonomi internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori dan kebijakan perdagangan internasional, serta teori dan kebijakan keuangan atau pembayaran internasional. Nanti juga memahami perkembangan ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional di era global baik tingkat regional maupun internasional. Nah, ada dua buku bacaan wajib untuk bisa mengikuti mata kuliah ini, yaitu yang pertama ada Krugman dan Maurice Obspel. Bukunya Ekonomi Internasional. Anda bisa memiliki yang bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Inggris juga boleh. Kemudian ada Dominic Salvatore, Ekonomi Internasional. Ini Erlangga. Kalau Erlangga, Anda mau yang berbahasa Inggris juga silahkan, bisa dicari di internet e-booknya gitu ya. Dua ini yang kita pakai wajibnya. Teman-teman silahkan bisa baca nanti di rumah ya. Berikutnya daftar pendukungnya banyak, silahkan. Yang penting bukunya Ekonomi Internasional, teman-teman bisa lihat. Ada Carbow gitu ya, International Economy. Ini silakan Anda bisa baca. Ada Venstra dan Tyler gitu, silakan Anda bisa baca juga. Ada karangan saya sendiri, Rohmana, tahun 2011, internasional, penerbitnya Lab Prodi ya, Pendidikan Ekonomi UPI Bandung. Ada Hamdi Hadi, ini cukup bagus nih, bukunya ringkas, tipis tapi lumayan padat gitu ya. Silakan bisa Anda baca Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, buku 1 dan buku 2. Kemudian ada Hendra Hawani juga, ada Tulus Tambunan, ada Novirin, Budiono, dan buku-buku lain yang relevan. Banyak buku ekonomi internasional itu ya. E-booknya juga banyak, silakan. Serta jurnal-jurnal ekonomi internasional. Kemudian rencana perkuliahannya, kita ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama kita bahas konsep dasar ekonomi internasional. Pertemuan kedua, ketiga, dan kalau perlu sampai keempat, kalau tidak nanti bisa digeser. Ada teori-teori perdagangan internasional, kita bahas teori praklasik, klasik, kemudian teori modern, dan teori yang terkini. Kemudian yang ke-5 dan ke-6 kita bahas kebijakan perdagangan internasional. Ini ada kebijakan tarif, non-tarif, dan kebijakan proteksi terbaru yang lain. Dan yang ke-7 kita bahas organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Ke-8 kita UTS terlebih dahulu. Ke-9 sistem moneter internasional. Ke-10 foreign currency. Nanti kita bahas falas. Kemudian 11 neraca pembayaran. Ke-12 international financing environment. Ke-13 arus modal dan bis internasional. Ke-14 dan 15 kebijakan ekonomi makro terbuka. Yang terakhir UAS. Nah, kalau dibuat peta konsepnya seperti ini, jadi ada 3 utama, ada teori perdagangan, ada kebijakan perdagangan, dan ini keuangan internasional. Ya, nah, di trade theory kita bahas mulai dari mercantilism, absolute advantage, comparative advantage, HO, Stoffel Samuelson, the competitive advantage of nation dari Michael Porter. Kemudian kita tambahkan daya saing internasional berdasarkan 9 faktor dari Dong Sung Cho. Kemudian ini ada kebijakan mulai dari tarif, non-tarif, trade block atau regional trade agreement, serta international resources movement. Kemudian ada dari finance-nya kita bahas foreign exchange market, balance of payment, and open macroeconomic policy. Nah, ini sistem penilaiannya. Seperti biasa bahwa ada 5 komponen pada perkuliahan ini. Ada kehadiran dengan bobot 80%, Anda harus hadir dengan bobot penilaiannya 10%. Keaktifan di kelas plus kuis 5%, tugas individu atau lembar kerja mahasiswa 10%. Ada UTS 35%, UAS bobotnya 4
Jadi kalau di total 100%. Nah, kemudian kalau ini kriterianya mulai dari huruf A, Anda dapat nilai A min, B plus sampai E. D dan E Anda bisa mengulang kembali di semester berikutnya atau semester tahun depan kalau Anda di posisi D atau E. Nah, rentang 100 ini ada di interval I penilaiannya. Mulai dari kurang 55 berarti D, dan kalau Anda dapat A 90 sampai 100. Ini simulasinya. Kalau kehadirannya 100% dikalikan 0,1 atau 10%, Anda dapat poin 10. Kalau nilai Anda keaktifannya di kelas 80%, ya, akan dikalikan 0,05 atau 5%, dapat nilai 4. Kalau tugas individunya Anda mengerjakan misalkan tercapai 85%, dikalikan 10%-nya 0,1, dapat nilai 8,5. UTS misalkan Anda dapat nilai 75 dikalikan 0,35 atau 35%-nya dapat 26,25. Kemudian UAS Anda dapat nilai 88 dikalikan 0,4 atau 40%, Anda dapat nilai 35,2. Ditotalkan maka diperoleh 83,95. Masukkan ke kriteria, ternyata ada di rentang 80-84 yang ini, sehingga Anda dalam kategori B+. Maka untuk dapat nilai A, Anda harus belajar lebih bagus ini, ya. Metode pembelajarannya aja ceramah, diskusi dan tanya jawab, tugas, latihan soal dan kuis. Frekuensinya 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.